Pemirsa, sejumlah anggota KPPS dan Linmas di Purbalingga, Jawa Tengah menolak rapid test. KPU Purbalingga langsung mengganti anggota KPPS dan Linmas yang menolak rapid karena rapid test wajib dilakukan untuk seluruh KPPS dan Linmas. Belasan orang anggota KPPS dan Linmas pemilihan bupati di Purbalingga, Jawa Tengah menolak rapid test. Mereka menolak karena efek sosial yang akan mereka dapat jika mereka dinyatakan positif corona. KPU Kabupaten Purbalingga akan mengganti anggota KPPS dan Linmas yang menolak rapid test. KPU Purbalingga akan mencari solusi dengan melibatkan personel TNI, Polri, atau aparatur sipil negara. Sementara rapid test bagi seluruh anggota KPPS dan Linmas sifatnya wajib. Ketika calon KPPS maupun Linmas itu tidak bersedia ikut rapid, maka kami akan ganti karena ini menjadi satu kewajiban kita bersama sebagai penyelenggara pemilihan Bupati Wakil Bupati Purbalingga untuk tetap menjaga kesehatan dan melindungi kesehatan masyarakat pada umumnya. KPU Purbalingga memastikan semua penyelenggara pemilu sudah siap dan aman menggelar pemungutan suara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Adi Purwanto, iNews melaporkan. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surabaya meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Isak tangis ratusan karyawan dan tenaga kesehatan mengiringi kepergian almarhum. Dunia kesehatan di Surabaya kembali berduka. Sabtu pagi, Dr. Samsul Arifin, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Almarhum meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 10 hari di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Isak tangis ratusan karyawan dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Islam Ahmad Yani mengiringi kepergian almarhum menghadap Sang Pencipta. Almarhum mengeluhkan batuk dan sesak napas selepas bepergian dinas keluar kota. Hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan almarhum terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan anak perempuan dan cucu almarhum yang tinggal satu rumah turut terpapar corona. Ke Jember, terus habis itu ke Gresik, dan seterusnya. Karena yang ada di sini tidak, kan kantornya kan ruangnya kan bersebelahan dengan istri saya. Jadi habis bepergian itulah terus belum merasa batuk. Akhirnya hari Sabtu masuk, 2 Sabtu yang lalu masuk ke rumah sakit di sini. Terus habis itu Minggu ke Sutomo. Almarhum dikenal sebagai anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Ia banyak berkontribusi dalam memajukan sejumlah rumah sakit di Surabaya. Jenazah almarhum akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Keputih, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP Jakarta Pusat menggelar razia protokol kesehatan di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dalam razia ini masih banyak warga yang terjaring karena tidak menggunakan masker dengan benar. Razia penerapan protokol kesehatan ini digelar petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. Selama PSBB transisi hingga 22 November mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar razia di sejumlah lokasi yang dianggap rawan kerumunan seperti di pasar dan jalan protokol. Tak pandang bulu, pengendara sepeda motor, supir bajai, hingga pengunjung Pasar Tanah Abang yang terjaring razia didata dan dikenakan denda dan sanksi sosial. Untuk kegiatan masalah operasi masker itu setiap hari kita lakukan. Yang pada hari ini, hari Sabtu ini, walaupun hari weekend, hari Sabtu, tapi tetap kita terapkan itu penerapan untuk masyarakat DKI Jakarta wajib keluar rumah menggunakan masker. Hari ini saya fokuskan di Pasar Tanah Abang dan pintu keluar stasiun Tanah Abang karena tempat inilah banyaknya penyebaran COVID-19. Maka itu kami menghimbau kepada para pedagang maupun pengunjung, pengendara roda 2 maupun roda 4, tetap kami lakukan pada mereka semua supaya tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tolong maskernya kalau ada. Oh, benar-benar
Pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak memakai masker semakin menurun, namun masih saja ada warga yang melanggar. Satgas COVID-19 terus mengimbau masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Dari Jakarta, Yuda Triprasetyo, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 2 hari terakhir secara nasional, kasus positif COVID-19 mengalami peningkatan, yakni tembus 5.000 kasus. Masyarakat diimbau mematuhi protokol kesehatan agar mencegah penyebaran COVID-19. Rekor kasus harian konfirmasi positif pada Jumat 13 November lalu mencapai 5.444 kasus. Hari ini, kasus harian konfirmasi positif ada 5.272. Sementara jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet kembali meningkat. Ada penambahan pasien di Tower 4, 5, 6, dan 7. Dan untuk mencegah penyebaran COVID-19, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 meminta setiap warga mematuhi protokol kesehatan dan tidak berkegiatan yang berpotensi memunculkan kerumunan. 2 hari terakhir ini, kasus harian mengalami peningkatan lebih dari 5.000 orang. Kita semuanya harus betul-betul menaati seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentang protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali dengan sejumlah berita pilihan sesaat lagi.